2019. 2019. Nah, biasanya kalau dari 2019 itu kan ada catatan bahwa selama 10 tahun itu kan tidak boleh dialihkan kayak di situ. Belum sampai. Nah, belum sampai ya. Belum sampai. Tahunnya itu kan orang tuh. Ya, betul. Jadi secara itu tuh masih melekat Pak. Secara ininya bahwa sertifikat dengan objek maupun subjeknya tuh masih melekat secara administratif menentukan. Jadi pada prinsipnya, ya saya juga tidak bisa mengambil keputusan Pak, karena pada prinsipnya ketika kami akan melakukan pembatalan itu mekanismenya panjang Pak. Untuk membatalkan satu sertifikat itu panjang Pak. Kami rapat tuh bisa berkali-kali Pak. Nah itu, jadi itu baru satu sertifikat, sedangkan ini banyak. Jadi memang kalau kami boleh menyarankan Pak, mungkin ada baiknya juga jika nanti Pak Akan Kesmanpol bisa berunding langsung dengan kepala kantor kami, mungkin di forum terpisah, secara internal mungkin bisa disurati untuk meminta Pak Akan langsung. Jadi nanti Pak Akan beserta jajaran nanti bisa hadir menghadap dan mungkin bisa ya berdiskusi lah terhadap hal-hal di luar sebelum kita melakukan verifikasi ini. Karena saya sendiri juga bukan dalam posisi bisa mengambil keputusan Pak. Gitu kan. Jadi karena ini memang menyangkut dokumen dan juga ini juga berarti pokoknya kan adalah demi menyelesaikan permasalahan Pak. Jadi baiknya jika mungkin kepala kantor kami bisa mendengar langsung atau memahami langsung terhadap permasalahan tersebut sehingga beliau nanti dalam mengambil suatu kebijakan tidak salah juga Pak. Karena seperti itu. Karena kan biasanya kalau di kami kan juga yang datang kan kami selaku mewakili. Jadi alangkah baiknya nanti jika berkenan Pak Akan Kesmanpol bisa berdiskusi, mungkin bisa mengajak dengan anggota tim DU yang lain, mungkin unsur pimpinan juga di instansi terkait untuk membahas ini. Mungkin seperti itu Pak. Jadi kalau terhadap pembatalan ya memang tidak semudah itu Pak. Tapi mungkin nanti jika memang ada kebijakan lain yang bisa diambil oleh kepala kantor selaku pimpinan, itu nanti biarkan pimpinan kami Pak yang menjawab. Mungkin kalau secara administrasi, secara peraturan saya katakan ya itu belum bisa Pak. Seperti yang saya sampaikan tadi. Ya mungkin demikian Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Bagus. Ya silakan Pak Mede. Mungkin saya menanggapi dari BPN. Ya. Jadi kalau yang dari BPN itu benar adanya. Ya. Pembatalan itu juga kan kalau sudah di atas 5 tahun kan itu dari pengadilan. Tapi paling tidak, makanya saya tadi menyarankan ada namanya pijakan daripada tim terpadu. Tidak. Ada juga kan tim terpadu itu artinya ketika mereka tidak datang, maksudnya di BA hari ini itu sudah ada rambu-rambu gitu. Tapi memang bisa atau tidak bisa tadi Pak BPN sudah menyampaikan. Tapi paling tidak tim terpadu sudah mengikat di sini. Jadi ada dua tujuan. Ketika dalam BA hari ini dicantumkan itu bahwa bagi masyarakat yang tidak hadir dalam proses verifikasi, maka tim terpadu mengusulkan kepada BPN untuk dibatalkan sertifikat tersebut. Mengusulkan itu kan bisa ya atau tidak, tapi juga ini menjadi bahan intervensi kepada masyarakat kita. Kayak gitu, agar mereka hadir. Dikira Pak Kades, dikira menurut saya ini juga menjadi bahan intervensi gitu nah. Karena tadi kenapa saya punya usulan gitu? Karena saya sudah baca karakter gitu Pak Kades. Dari hasil door to door kami, mohon maaf, dari door to door kami yang kami temui, alhamdulillah itu bisa nyambung mereka. Tapi yang tidak dapat kami door to door, belum ketemu, itu isunya liar gitu nah. Ada yang memang dia mau ketemu kami dengan alasan bermacam-macam alasan. Nah nanti kita kan juga punya rambu-rambu nih. Nah terlepas nanti seperti apa polanya di BPN itu urusan nanti. Tapi kita sudah, maksud saya tim terpadu sudah punya niatan ini. Tim terpadu mau menyelesaikan, tapi mereka ini tidak mau hadir. Kan gitu kan? Nah itu kalau saya tadi di BA hari ini harus dikonkretkan soal ketidakhadiran daripada masyarakat yang akan diverifikasi. Mungkin itu. Terima kasih. Pak Kades, gimana Pak Kades lagi? Makassar, Makassar. Izin
Ada tambahan Pak Ustadz? Iya. Ikat ke pening. Kalau SKT kan lebih pengaruh. Sertifikat ini. Nanti di bukti PKD. Berarti ada juga lagi dari pimpinan rapat di Komisi juga soal SKT. SKT tidak ada lagi SKT baru. Nah itu di BA ini juga dituangkan. Lagi ada pula yang baca-baca itu lagi SKT. Nah, Menimpa ya. Gambar penting malah. Benar. Malam udah baca. Pak Kades gimana kira-kira nih? Makassar dulu Pak. Enggak. Kalau kami kan Iya. Yang punya wilayah. ya, karena ini itu yang saya sampaikan tadi. Kan. Nah ini menjadi masalah di masyarakat sendiri, gitu kan. Juga penyelesaian, tapi ada masalah seperti ini kan. Ya kalau bisa kan memang menurut saya ya dilakukan penyampaian dulu. Jadi door to door tak ketemu, ada yang tak ketemu kan. Kita 20 orang Pak. Ya mungkin benar atau mungkin pihak masyarakat dengan Pak Kades atau siapa kan bisa menemui gitu ya. Biar lebih jelas Iya. nanti bagaimana kan. Jadi maksud saya jangan dilempar ke sini kan. Kalau bisa, itu Pak Mahyudin tadi, kalau bisa ini kan tidak ada di tahap akhir penyelesaian ini tidak ada masalah lagi gitu kan. Jadi memang perlu kesabaran, mungkin disampaikan lagi, ditemuin lagi mungkin kan. Mungkin didampingi dengan Pak Kades, dengan tokoh masyarakat. Mungkin penyampaian tidak lengkap atau bagaimana kan. Saya rasa perlu itu dilakukan gitu kan. Tadi kami mendengar harus dilakukan apa? Pembatalan SAM, wah itu luar biasa panjang itu Pak ceritanya. Saya tahu betul. Nah, lebih baik mungkin seperti itu tadi ya kan. Mungkin dilakukan apa? Ditemui lagi Pak Kades ya kan. Mungkin nanti lebih kuat itu kan Pak Yudin kan dengan Pak Kades, Kepala Desa juga mau disampaikan. Karena ini penyelesaian itu sudah sangat terbaik, sudah sangat terbaik menurut saya ya. Selama saya mengikuti penyelesaian konflik di yang lain di sini, ini penyelesaian terbaik menurut saya ya. Tinggal mungkin kesabaran sedikit lagi lah, silakan mungkin disampaikan. Nanti kan ada apa timbul nanti apa yang menjadi permasalahan, kan? Seperti yang disampaikan Pak Mahyudin tadi kan liar gitu kan, liar informasi di masyarakat. Nah ini mungkin perlu dijelaskan. Kalau saya ya, dijelaskan, ditemui betul itu kan, didokumentasikan, disampaikan. Mungkin dalam rapat ini disampaikan apa yang menjadi penyampaian dari semua pihak gitu kan. Intinya kan ingin supaya ini diselesaikan dengan baik. Toh kalaupun memang nanti sudah ada pernyataan betul dari 20 orang ya, 20 orang itu, nah, baru nanti bisa diusulkan bagaimana caranya kan? Diikat dalam apa namanya berita acara. Kalau saya itu ya, jadi perlu kesabaran sedikit Mbak Yudin. Ya, kalau saya ini Pak Karam kira-kira. Terima kasih Pak Kasat atas masukannya. Saya rasa memang betul juga kata Pak Kasat tadi, Pak Mahyudin, Pak Hussein. Jadi kita lebih baik kita bersabar sedikit daripada nanti kita timbul masalah di kemudian hari. Saya rasa dengan adanya rapat kita hari ini mungkin bisa menjadi dasar bagi Pak Kades untuk melakukan pendekatan bersama Pak Mahyudin, CS, sama Pak Air, bahwa mungkin Pak Kades bisa memanggil sendiri kan nama-namanya pasti sudah jelas nih Pak Mahyudin, nama-nama orang yang mau. Nah, kami
kami di sini minta bantuan Pak Kades lagi untuk memanggilnya. Ya, yang datang dari mana? Karena ini Pak Kredit penguasa wilayah ini yang sangat berpengaruh. Kita serahkan lagi kepada Pak Kades. Karena warga Pak Kades itu nih, saya rasa kalau yang datangnya penguasa wilayahnya langsung, mudah-mudahan mereka mau. Nah, coba kita lakukan pendekatan itu kan nanti ini jelas nih namanya by address serta nik ya Pak Kades ya. Nah, kita harus optimis dulu nih. Nah, gimana? Saya serahkan lagi nih kepada forum apa udah ada masukan lagi? Pak Kades. Mantan Pak. Ini Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Jadi kalau 20 orang ini ya kemarin itu cukup banyak, tapi kami sudah pendekatan sebenarnya sama Pak Mahyudin dan kawan-kawan semua kan. Memang ada beberapa informasi yang kurang valid, ada juga yang tidak mau gitu. Coba lagi lah. Iya, itu tadi Bapak bilang kan ada kesabaran yang mungkin kalau petunjuk seperti itu dan nanti ya memang butuh kesabaran Pak, benar benar butuh kesabaran. Tapi pada intinya seperti ini Pak. Ya kami juga ada keterbatasan, ada juga yang mungkin kami tidak bisa menjangkau lebih besar. Maksudnya seperti ini. Kami sudah menekan nih kepada masyarakat, sudah memberi wawasan, sudah memberi wejangan kepada mereka yang mau diselesaikan, tapi mereka tetap kekeh gitu. Nah, kami juga kan nanti perlu bantuan dari pihak polisian kah, entah pihak dari Kesbangpol kah, entah dari ada mungkin sistem-sistem tersendiri yang mungkin orang ini mau seperti itu. Nah itu Pak, karena kami juga bingung gitu. Ini maunya itu seperti apa tuh? Yang kami seperti itu kami bingung. Karena ada nih satu orang nih, contohnya ini si A lah gitu, nggak mau. Saya nggak mau Pak, saya ingin selesai sendiri lah. Bahasa itu sudah keluar sendiri gitu. Saya nggak selesai sendiri lah. Aku tidak mau, aku tidak selesai sendiri. Nah, kan ada juga yang seperti itu. Nah, cuma kata Pak Kasat tadi benar. Nanti ada pernyataan mereka kan, Pak. Pernyataan mereka ya diselesaikan bersama. Nah, itu nanti ya, mungkin kami akan tahu apa mau mereka dan nanti kami sampaikan. Gitu. Karena takutnya nanti kan ya kalau mau kami itu Pak, saya bilang sama Pak Akia sebelum terjadinya di tim Dwi ini Pak ya, sebenarnya sudah ada aduan mereka terhadap ini. Saya bilang Pak Akia, saya mau menyelesaikan masalah kebun ini, tetapi menyelesaikannya sampai selesai, sampai hakiku kalau bisa. Saya bilang seperti itu karena takutnya nanti persoalan dari generasi ke generasi, dari kades ke kades lagi gitu. Nah, saya nggak mau ya. Kayak BSU itu kan dari kades ke kades, tidak pernah selesai sampai sekarang. Nah kayak gitu Pak. Jadi ya mudah-mudahan nanti saya sampaikan apa mau mereka. Cuman saya tidak bisa mengintervensi terlalu jauh. Nah itu. Kalau mereka mau pengen selesaikan dewek, ya datang ya sama bosnya. Nah kayak gitu mah. Kalau mau pengen selesai sama Pak Kesbangpol sama Pak Kasat, silakan datang ke Pak Kasat. Kan kayak gitu Pak. Iya. Kan misalkan biasanya seperti itu kan. Kalau pengennya selesai sama saya, ya ikuti jalurnya. Nih. Kayak gitu Pak mungkin pendapat dari saya. Terima kasih Pak. Izin, halo Pak Kaban. Sebentar Pak Mahyudin. Nah jadi gini Pak Kades. Kemarin kan Bapak Kades sama Pak Mahyudin nemunya kan mungkin secara non formal ya. Ya. Nah melalui forum rapat ini kan kita menghasilkan suatu keputusan bahwa nanti mereka kita hadirkan. Ya. Tentunya berdasarkan nama-nama yang ada undangan resmi. Ya. Nah mungkin dengan undangan resmi dari kami, insya Allah mereka datang. Ya.
Undangan resmi kalau perlu kita baiknya Pak RT satu-satu. Iya. Tapi harus kita pastikan Pak Medin surat itu nyampe ke kasar pemerintah. Iya. Saya rasa mungkin mereka pengen ketemu dengan ya silakan. Datang di rumah waktu. Silakan harus optimisme dulu Pak Medin. Jadi undangan itu undangan verifikasi maksudnya ya. Undangan verifikasi. By name, by address. Kita harus buat namanya siapa, nicknya ya Bang. Kalau perlu kita cantumkan nomor sertifikat pemilik SHM nomor sekian. Jadi mungkin mereka dengan undangan itu kan jelas komite pemerintah kabupaten Merak. Nah, jadi kita optimisme dulu, kita undang mereka Pak Kades. Mudah-mudahan mereka datang. Kita harus optimisme dulu. Pak Muhyiddin mungkin ada yang mau sampaikan? Saya tambah sedikit. Tadi kan kalau sudah kapan sudah pola jadi itu bagus juga. Artinya waktu verifikasi maksud saya ini kan di undangan verifikasi itu memang itu agak berat sedikit bunyinya. Tapi kan di forum rapat ini kalau tadi mungkin agak berat memasukkan BA itu sebuah bunyi mengusulkan pembatalan, tapi saya punya usul sedikit. Usulnya apa? Ketika masyarakat tadi kan undang udah oke nih, diundang, tapi mereka juga tidak datang. Nah maksud saya sama BA ini bahwa apabila masyarakat tidak menghadiri jadwal pada jadwal yang verifikasi sudah ditentukan, maka di kemudian hari tim terpadu tidak dapat memfasilitasi penyelesaian lagi terhadap masyarakat tidak hadir. Itu nah. Ya, Ini untuk intervensi sedikit Pak Kaban. Pertegas. Sehingga mereka juga nanti begitu undangan verifikasi itu hadir dengan BA yang ada disampaikan nanti ke mereka juga jadi mau hadir gitu nah. Karena ini saya buka sedikit. Pertama ketidakhadiran mereka, kekhawatiran mereka tidak merasa tidak punya hak. Ada ketakutan. Ya. Itu satu. Lalu yang kedua ada provokasi dari pihak lain. Yang tadi Pak Sampai disampaikan dia mau menyelesaikan dewek. Nah itu. Tapi mau menyelesaikan dewek, saya rasa kalau menyelesaikan dewek selama ini sudah selesai. Kan itu kan. Nah, makanya kan harapan kita melalui nanti undangan verifikasi. Tapi BA ini kalau bisa saya usulkan itu bunyinya. Gitu. Kalau soal pembatalan sertifikat tadi itu agak ekstrim, nah kita turunkan. Tim terpadu tidak dapat memfasilitasi lagi bagi tidak adil verifikasi. Nah itu. Iya Pak. Kunci. Ada lagi siko nih Pak. Bukan terkait mau ahli waris Pak. Ahli warisnya kan sangat dikit nih. Jadi ahli waris itu Pak menurut saya kan ahli waris kan kami di desa kan membuat surat ahli waris Pak. Kalau bisa yang mau datang ke sini takutnya beda orang. Iya. Takutnya beda orang. Semua itu beda orang. Kalau bisa kalau ahli waris suratnya dari kami juga. Iya, harus. Nah, maksudnya itu mau datang ke sini mau verifikasi. Iya betul. Suratnya harus dari saya. Betul. Kalau tidak dari saya takutnya beda orang. Kewenangannya benar. Anaknya dia enaknya betul. Jadi Pak Kades, makanya tadi saya katakan Pak Kades, ini memang Pak Kades ini yang bahwa kasih harus pegang. Karena penguasa wilayahnya Pak Kades. Takutnya beda orang. Pak Mayudin dengan tim ya silakan. Coba. Biar lancar semuanya itu kan. Pak, silakan Pak jadi. Baik, kami dari pihak Polsek. Jadi setelah mendengarkan paparan semua, intinya kami dari pihak Polsek itu mengharapkan yang paling penting satu, itu kenyamanan dalam berusaha. Kenyamanan dalam berusaha, artinya begini Pak. Ini usaha kan tetap jalan terus. Nah sementara penyelesaian kita kan karena ada beberapa hal ini kan agak tertunda. Nah jadi saya harap juga jangan ada nanti provokator atau orang-orang gelap yang memprovokasi sehingga masuk ke lokasi kerja kami, lokasi kebunnya Polsek. Seperti itu Pak. Yang kedua, menurut peraturan pemerintah itu kan kita selaku pengusaha disarankan untuk membuat HGU. Nah, jadi perlu kita ketahui bersama di sini. Untuk pengurusan HGU kan kita harus masih menunggu verifikasi ini selesai semua, baru dapat kita mengajukan. Ataukah ada saran lain seperti apa? Jadi jangan sampai nanti juga kami selaku yang berusaha dianggap nanti tidak mau taat atau ikut aturan dari pemerintah ini Pak. Ini kan sekarang jadi sorotan ini Pak. Nah kemudian yang ketiganya, yang paling penting, kami minta betul-betul hasil verifikasi ini
bisa tegas, lugas dan jelas, supaya nanti kami dalam melakukan langkah-langkah berikutnya dengan pihak dari masyarakat maupun pendamping Pak Mahyudin, inilah yang menjadi acuan supaya jelas dan sama-sama istilahnya ini bisa dipertanggungjawabkan secara hukumnya, Pak. Jadi kenyamanan itu yang kami harapkan dan jelas. Seperti yang disampaikan Pak Kades tadi, jangan ada berlanjut terus, regenerasi terus. Nah, ini yang paling penting menjadi catatan kita di sini, Pak. Intinya kita mencari solusi yang terbaik, tapi masalah ini selesai sampai di sini. Seperti itu harapan kami, Pak. Nah, untuk masalah yang lebih kurang 20 sertifikat tadi, itu kami serahkan ke Timdu. Mungkin ini langkah-langkahnya secara hukumnya bagaimana, ataukah nanti cara yang terbaiknya bagaimana. Nah, ini juga nanti kami minta hasilnya, Pak, seperti apa. Jadi kami juga tahu. Nah, kemudian di situ tadi Pak Mahyudin juga ada bilang, dan kita sudah sama-sama cek juga bersama BPN, di sertifikat Pauseng itu yang terbit tahun 1992 itu ada lebih kurang 5 sertifikat yang tumpang tindih di situ. Nah, ini mungkin untuk Bapak pihak BPN tadi mengatakan bahwa ini tidak bisa dibatalkan karena aturan. Nah, ini nanti kira-kira solusinya seperti apa? Ataukah perlu ada catatan tersendiri dari pihak BPN-nya? Karena aturannya ini memang prosesnya panjang, tapi kan kita harus ada langkah pastinya buat kami, Pak. Jangan ya nanti ada gangguan-gangguan terus. Nah, seperti itu, Pak. Dalam verifikasi ini, ya, harapan kami betul-betul selesai, jangan ada banyak penumpang gelap. Kemudian yang kedua, ada membawa surat yang nyusul-nyusul terus, Pak. Ya, itu yang paling penting dari kami, Pak. Nah, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang tempat ini itu Pak Kaban, ada 2 orang itu, kami memang buat format kami itu BPN itu format memang belum sesuai dengan format BPN, tapi sudah ada ajuan tinggal memperkuat permohonan pembatalan tempat ini, itu. Berarti kan tinggal gini, itu. Ada permohonan pembatalan dari yang bersangkutan. Gitu. Tapi kan kalau format BPN kan ada tuh alasan-alasan pembatalan. Nanti dikonklusikan baik nanti Bapak. Tadi kan BPN sudah sampaikan nanti diskusi dengan sekat BPN gitu. Terima kasih Pak Majid. Jadi Pak Majid, harapan Pak Majid tadi merupakan harapan kita bersama. Iya. Kenapa kasus ini dia juga tertimbul ya, supaya kita ketemu kata mufakat tanpa proses pengadilan. Jadi benar kata Pak Majid, iklim investasi itu memang salah satunya harus didukung oleh pemerintah. Jadi yang seperti Pak Majid katakan itu merupakan tahapan berikutnya, Pak. Jadi nggak mungkin kita langsung menetapkan itu langsung menjadi, nggak bisa, Pak. Karena tahap ini adalah merupakan tahap verifikasi. Kita verifikasi dulu, setelah datanya itu sudah valid, baru kita melaksanakan tahap berikutnya. Seperti yang kata Pak Majid tadi sama Pak Mahyudin, ada sertifikat yang ganda. Sertifikat ganda itu kan nanti ditemukan, Pak, pada saat kita verifikasi. Nah itu. Jadi harapan Pak Majid itu merupakan harapan kita bersama, Pak. Apalagi kami sebagai Timdu. Jadi Pak, setelah tahapan di verifikasi nanti, baru kita tahapan berikutnya, Pak. Baru kita ketemu mana yang ganda kata Bapak Majid dan Pak Mahyudin tadi, Pak. Nah, itu Pak. Prosedur selanjutnya nanti ini nggak mungkin langsung instan, Pak. Nah, jadi maksud saya kedua belah pihak ini harus berkolaborasi, bekerja sama dan bersabar agar kita benar-benar menghasilkan keputusan dan data yang valid, Pak. Nah, jadi itu harapan kami, ya kita bersama-sama kerja, Pak. Bekerja sama, apa ada kira-kira data yang kurang kita saling melengkapi, dan itu tentunya tidak lepas dari bantuan Pak Kades. Jadi Pak Kades ini memang harus peran aktif di dalamnya, Pak. Karena wilayahnya punya Pak Kades, iklim investasi Batanghari yang ada di desa pompa air. Nah, ini harusnya sebenarnya orang dari kecamatan harus ada nih. Tapi nanti kita temukan suratnya, Pak. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Pak Kades, persilakan, Pak. Sedikit, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, Pak, atas waktu yang diberikan kepada kami. Siang dulu, Pak.
Saya bertanya dulu ke Bapak pihak Hussein, apakah ini pribadi atau perusahaan? Tadinya kebun pribadi, Pak. Ah. Ya, jadi mungkin belum ada. Sebetulnya kita di pertemuan pertama itu sudah pernah saya utarakan bahwa ini kebun dulu usaha papa saya itu kerja somel, ya kan? Sesudah itu dilakukanlah ya pancung alas lah dari masyarakat, ya dah. Mulailah dibuat kebun karet. Itu dari tahun sekitar 83 atau 84 itu sudah penanaman, Pak. Kalau boleh tahu berapa hektar semua Pak yang Bapak kelola? Kalau dulu yang saya tahu 400 lebih, Pak. Nah, kalau kita di aturan, apabila dia di bawah 25, Bapak harus menyetujui. Kalau dia di atas 25 harus menyetujui. Nah, dalam aturan itu, perusahaan perkebunan yang tidak memiliki IUP ada tiga hukuman. Pertama, penghentian sementara, denda, dan paksaan pemerintah. Nah, sekarang saya bertanya, lahan yang bapak-bapak permasalahkan ini sudah ditanam belum apa tidak? Ini Pak Uco, nanti gini lah, setelah ini. Dan nanti saya merujuk ke permasalahannya nih Pak. Tapi mentah lagi. Maksud saya ini Pak Uco, ini silakan nanti pihak Pak Hussein berkoordinasi dengan Dinas Perkebunan terkait dengan langkah-langkah ini. Jangan nanti. Oke ya, siap. Oke. Otomatis di Batanghari semuanya orang yang punya kebun luas di atas 25 hektar kita cek sama-sama. Iya. Ya, itu baru fair, Pak. Oke ya. Ya. Ini Saya kayak verifikasi dulu sebentar. Oke. Terima kasih. Iya. Sesuai yang Nanti kita ya. Pak pihak Hussein silakan koordinasi di luar forum ini. Biar langkah selanjutnya seperti apa? Teknis kebunan. Nanti kan. sesuai yang disampaikan Pak Muhyiddin tadi, kami menanggapi berarti ada dua versi di sini Pak. Satu yang setuju dengan mediasi tadi ini, satu tidak setuju. Berarti kita harus buat verifikasi nih. Siapa yang setuju, siapa yang tidak tadi itu. Ya. Satu syarat kami juga kalau seandainya masyarakat tidak datang ke sini, apa saran tim juga mencoba ke sana yang datang untuk verifikasinya. Ke kantor camat, kantor kadin. Itu saran nih, saran. Iya. Yang kedua, setelah nanti keluar hasil verifikasi, kita iskapan orang nilai yang setuju tadi itu. Kita iskapan, apakah kita iskapan buat tim itu, apa tim Pak Bupati. Mungkin kawan-kawan yang tidak setuju tadi ini, mungkin dia entah tempuh jalur apa, jalur hukum. Kita verifikasi dulu juga orang ini. Kita tanya mungkin kan sudah ada selebaran, selentingan di masyarakat. Misalnya kayak gini, kami tidak setuju. Takutnya seperti itu Pak. Makanya nanti kita verifikasi dua nih. Siapa yang setuju, itu naikkan nanti SK sesuai dengan mini solusi tadi itu. Siapa yang tidak setuju, maunya mereka macam mana? Iya. Maunya mereka macam mana? Mungkin kami ke pengadilan B katanya. Ya. Oke ya. Terima kasih Pak Uco. Azan. Karena ini sebentar lagi. Azan. Ini sudah azan ya? Iya. Bapak Ibu sekalian, para peserta rapat yang hadir pada kesempatan hari ini, mungkin ini sudah di akhir Pak ya. Kita sudah dapat menyimpulkan berita acara atau notulen rapat yang seperti yang Bapak sampaikan baik dari pihak Pak Muhyiddin, Pak Hussein maupun masukan dari kawan-kawan yang lain sudah kami simpulkan dalam notulen rapat. Nanti akan kami sampaikan ke Pak Muhyiddin maupun pihak Hussein dan tim terpadu yang lain. Kemudian isinya pertama kali adalah untuk tim verifikasi kami melalui Pak Sekda akan menyurati tim terpadu meminta nama-nama untuk menjadi tim verifikator. Begitu Pak Kabarnya? Dan itu akan kami buatkan surat tugas dan ditandatangani oleh Pak Sekda. Termasuk nanti juga kami mohon bantuan dari perkebunan, kemudian BPN, bagian hukum, Dankes Bangpol maupun
kepolisian dan kejaksaan. Kemudian kami akan membuatkan jadwal pelaksanaan verifikasi. Mudah-mudahan tanggal 16 itu kita sudah mulai verifikasi Pak Muhyiddin. Nah, karena tanggal 9 ini hari Senin, artinya seminggu ke depan baru kita lakukan verifikasi. Jadi ada dalam waktu 10, 11, 12 itu mungkin kita menyebarkan undangan dulu, pastikan bahwa surat undangan ke masyarakat itu nyampe. Nah, dan nanti saya minta bantu dengan staf saya, mungkin bisa bertemu dengan Pak Kades untuk mengantar ke yang bersangkutan dan buat tanda terima. Ya. Kemudian tahapan pemanggilan. Nah, kita sudah membuatkan tahapan pemanggilan dari tanggal 16 sampai tanggal 20 gitu kan. Namun mungkin masih ada yang tidak datang. Kita akan buat jadwal ulang Pak terhadap yang tidak datang. Iya. Ya, terhadap yang tidak datang. Nah, kemudian yang kedua, masih ada juga yang tidak datang. Kita panggil lagi dengan yang ketiga. Nah, artinya benar-benar memang tidak mau difasilitasi. Ada Pak Muhyiddin ya. Nah, terhadap mereka yang tidak hadir. Nah, nanti kita tuangkan dalam berita secara rapat bahwa tim terpadu tidak akan memfasilitasi lagi terhadap mereka-mereka yang tidak mau hadir. Ya, silakan menempuh jalur hukum. Ya. Nah, kemudian mungkin ada yang sifatnya mungkin tadi disampaikan oleh Pak Kades, ahli waris. Nah, jangan terjadi rancu, kami juga tidak kenal orangnya. Nanti ya, Pak Kades tolong dampingi atau memang benar-benar buat surat selain dari surat ahli waris itu yang dibawanya. Pak Kades juga atau mungkin perangkat desanya juga harus mendampingi kami. Oh iya, ini benar-benar ahli warisnya. Kemudian mungkin kalau tadi Pak Muhyiddin juga menyampaikan, kalau dia 4 orang kakak beradik selaku ahli waris, mungkin kalau skema penyelesaian, ya 3 orang ini harus buat surat kuasa ke 1 orang. Iya ya. Jangan nanti si A datang, si B datang dengan objek yang sama, nah kan itu membingungkan nanti. Nah, surat ahli warisnya sudah harus dipegang tim. Nah, sudah harus dipegang oleh tim dulu. Kemudian terhadap form verifikasi, nanti setelah ini Pak Muhyiddin dan kami dari termasuk juga Pak Hussein, nanti kita dulu bersama kita buat formnya sama-sama, ya. Setelah ini ya, nah, jangan nanti ada masalah. Mungkin sama-sama kita cek, kita teliti apa yang kurang, apa yang dibutuhkan dalam form. Saya rasa itu ya. Ada tambahan? Kita cara tadi yang kata Pak Ucok tadi, ya. Ini ada baiknya. Ya. Apabila kami tahapan verifikasi kita sini 4 hari ya. 5 hari. 5 hari. Ya. Tidak hadir, maka akan diagendakan verifikasi yang bertepat di balai desa. Mungkin gini. Warga kita itu ada yang sungkan datang, ada yang takut, iyalah, ada yang takut lah, macam-macam. Iya. Nah, ketika di balai desa dilakukan itu tidak dihadir, berlaku yang tadi. Tinanya. Boleh. Nah, supaya terakhir. Oke, ya. Artinya pemanggilan tahap 1, tahap 2 ini masih di Kesbang, tahap 3 kita langsung di lokasi web. Oke ya, setuju? Dengan rancu gini, kakek. Kalau tahapnya di sini 4 kali. Selama 4 hari, 4 hari itu di sinilah. Nah, bagi yang tidak hadir baru buat lagi jadwal untuk verifikasi 1 hari di balai desa. Di balai desa. Oh, gitu Terakhir. Ada lagi tambahan? Saya rasa itulah ya. Sepakat ya? Ya. Dikunci juga di situ tadi dibuat belum? Apa tuh? Jumlah yang verifikasi. Jadi nambah pula. Iya betul. Jumlah yang disebutkan. Ya, ditambah ya. Kunci. Jumlah subjek atau objek yang akan diverifikasi itu SHM-nya 68, kemudian SKT-nya tulis 10, termasuk tambahnya 1 tadi Pak Mansur ya. Ya. Saya rasa itu ya pertemuan kita hari ini. Lebih kurang kami mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas kehadiran dan masukan kita semua, Pak Kasar, Pak Kaban dan
dari perkebunan maupun yang tempat yang lain. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.